Polisi menggeledah 13 lokasi untuk mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Salah satu lokasi penggeledahan berada di sebuah kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan ataupun menyita sejumlah barang bukti. Namun hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sambungan daring, saudara. Ada pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad dan juga Kadif Humas Polri 2015-2016 Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Selamat pagi Prof. Suparji, Pak Anton. Selamat pagi, Mbak. Baik, saya ke Prof. Suparji terlebih dahulu. Prof. Suparji, kita lihat di hari Rabu dan juga Kamis sudah ada 13 lokasi yang kemudian digeledah. Sudah ada barang bukti fantastis bahkan ya, ratusan miliar dan juga puluhan kilogram emas di sana. Kemudian tapi tersangkanya ini belum ada nih, Prof. Suparji. Nunggu apa sebenarnya kalau Anda melihatnya? Bahwa proses ini kan penyidikan dan kemudian diikuti penggeledahan. Yang tentunya kita apresiasi pada Polri, penyidik yang telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang antara lain jika masyarakat mengalami kerugian karena adanya pemadaman listrik berkala, lalu kemudian dicari apa penyebabnya, dan ternyata adalah pasokan batu bara yang kurang, yang ada manipulasi baik kualitas maupun kualitas, spesifikasinya berbeda dengan apa yang dibayar dengan apa yang diperoleh. Maka dilakukanlah upaya penyidikan dan kemudian dilakukan penggeledahan bahwa belum adanya tersangka karena dalam proses penyidikan itu kan 3 hal yang dituju. Pertama adalah mencari alat bukti atau menemukan alat bukti supaya perkaranya menjadi terang benderang perkaranya, dan yang ketiga baru menentukan tersangka. Maka dalam hal ini, dalam pandangan penyidik, mengapa tersangka belum ditetapkan adalah karena barang buktinya mungkin belum cukup atau perkaranya belum terang benderang sehingga tersangkanya belum ditetapkan. Tapi bahwa proses yang telah terjadi ini menjadi contoh yang sangat baik ke depan, sehingga ketika ada kerugian-kerugian yang diterima masyarakat, misalnya banjir, misalnya kelangkaan pangan, atau misalnya kerusakan jalan, nggak perlu diteliti apa penyebabnya dan bisa dikualifikasi ternyata ada manipulasi proyek dan lain sebagainya, sehingga tidak dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi ini adalah satu langkah yang sangat baik. Namun demikian harapannya adalah ini segera ada kejelasan, segera ada kepastian, sehingga tidak menimbulkan fitnah, spekulasi, atau berbagai asumsi pada institusi atau pada pribadi-pribadi tertentu. Dan harapannya semuanya dilakukan murni penegakan hukum, tidak ada motif yang lain, motif politik, motif balas dendam, dan lain sebagainya. Dan yang penting juga menurut saya supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, perlu berada kejelasan bahwa tentunya setelah ada penggeledahan dan barang bukti yang telah dikumpulkan, maka sudah tergambar bahwa siapa sebetulnya tersangkanya. Jangan sampai kemudian ini berkepanjangan, ada ketidakpastian hukum, telah dilakukan penggeledahan yang menggemparkan, menghebohkan, yang sangat fantastis. Jadi singkatnya adalah bahwa seharusnya ketika kemudian dilakukan penggeledahan itu, seharusnya sudah disiapkan kan siapa atau sudah dipastikan ada tersangkanya, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam spekulasi ini. Tapi bisa dimaklumi mungkin karena kerumitannya, karena 3 perkara yang saling mengkait, asabi, Krakatau, terus kemudian batu bara, mungkin dilakukan secara hati-hati, dilakukan secara cermat, secara presisi. Tapi bahwa masyarakat menunggu tentang sebetulnya perkara ini seperti apa, dan siapa yang akan diminta pertanggungjawaban, dan dalam konteks koridor penegakan hukum. Oke. Kalau Anda melihat ya, Prof. Suparji, ini bentuk kehati-hatian atau justru di belakang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ataupun misalnya ada upaya-upaya tertentu untuk bisa menghalangi ataupun membuat kasus ini tidak menjadi terang seperti itu? Ya, itu spekulasi ya, itu asumsi yang dua-duanya bisa dirasionalisasi ya. Tapi dalam konteks penegakan hukum tentunya tidak boleh adanya cerita-cerita di belakang atau ada apa-apanya, tetapi harus apa adanya gitu. Jadi secara singkatnya bahwa proses penegakan hukum itu harus apa adanya, sesuai dengan faktanya. Harus kemudian ada barang
bukti yang misalnya ditemukan, tadi kan ada pemiliknya dan ada alamat sebelumnya dan lain sebagainya, maka harus ada proses penjawaban. Tapi kalau memang ini tidak ada hubungan kepada siapapun, maka ya harapannya adalah bisa kemudian tidak diperpanjang karena menimbulkan fitnah dan spekulasi atau macam-macam. Jadi kalau tanyakan apakah ini karena bentuk kehati-hatian atau dalam tanda petik bentuk misalnya penyelesaian secara kompromis gitu dan dengan tujuan-tujuan tertentu, menurut saya dalam suasana yang sangat terbuka ini mekanisme penyelesaian yang tidak sesuai dengan fakta bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Maka kita berprasangka, kita berprediksi bahwa ini sebenarnya adalah bentuk dari prinsip kehati-hatian dan itu harapannya betul-betul karena prinsip kehati-hatian. Kalau memang tidak ada masalah hukum atau ada siapapun, sebaiknya juga diperjelas, jangan sampai mempertajam konflik, jangan sampai kemudian adanya informasi yang akhirnya dianggap adanya perseteruan antara dua institusi. Menurut saya ini tidak bagus. Ini yang harus dijaga betul, jangan sampai terjadi polarisasi institusi, terjadi mempertajam tentang bagaimana konflik antar institusi. Ini yang harus betul segera diklarifikasi, karena ini harus murni proses-proses penegakan hukum. Sampai kemudian terjadi berbagai distorsi proses penegakan hukum ini. Ya. Baik, saya ke Pak Anton. Pak Anton, Anda melihatnya seperti apa? Apakah betul memang polisi mengutamakan prinsip kehati-hatian? Mungkin dalam kasus ini Anda melihatnya, atau tadi mungkin ada sesuatu di belakang yang kita tidak tahu sebenarnya? Saya kira kalau memang betul kalau sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, itu kan sudah masuk ke ranah penyidikan. Makanya setelah dilakukan penyitaan dan penggeledahan itu ditetapkan bahwa ini merupakan upaya sudah masuk ke ranah penyidikan. Nah, kemudian saya juga setuju memang harus segera ditetapkan tersangka. Namun tersangka ini jangan terjebak bahwa calon tersangka sudah jelas ada, bukan hanya individu tetapi juga kan komunitas, PT juga bisa. Nah, di sini kan sudah ada PT AS dengan PT CBS. Ini juga calon tersangka. Cuman tersangka individunya itu sendiri ya belum diumumkan. Karena memang untuk menetapkan tersangka ini kan ada juknis reserse. Itu melalui beberapa tahap yang kadang-kadang tidak diketahui oleh umum. Misalkan begitu kita ada satu perkara, pertama kali itu harus ada analisis kasus dulu. Nah, setelah ada analisis kasus, baru setelah ini kita periksa kelengkapan administrasinya. Kayak kemarin, kan itu penggeledahan. Kalau di dalam saat terdesak, mendadak, waktu darurat kan tidak perlu ada izin dari pengadilan. Tapi setelah itu kan harus ada diusulkan, dimintakan ke pengadilan minimal 2 hari sampai 5 hari. Nah, ini kelengkapan administrasi ini itu harus dilengkapi. Kemudian ketiga, setelah itu sekarang ini karena tersangka ini bisa diperadilankan, makanya untuk menetapkan tersangka itu harus melalui ranah gelar perkara. Jadi memang di sini harus ada kehati-hatian, bukan ada siapa di belakang. Karena ini juga kita ketahui bersama bahwa ini kan sudah kasus korupsi itu merupakan atensi daripada Bapak Presiden. Betul juga di sini kita juga saya setuju dengan Pak Profesor, jangan terjebak seolah-olah ini ada satu polarisasi, bahwa ini betul-betul harus dalam rangka penegakan hukum. Dan kalau kita lihat juga sejarah masalah laporan ini, apakah pelaporan ini kapan? Apakah ujug-ujug atau sudah ada laporan yang lama? Menurut informasi yang didapat, ternyata laporan ini sudah ada sejak tahun 2020 yang dilaporkan di Polda Metro dan juga dilaporkan di Mabes Polri. Makanya kedua-duanya bersikap gitu kan. Jadi ini dasar laporan pun juga harus menjadi satu dasar. Dan karena ini TPPU itu kan kejahatan yang kumulatif. Kumulatif itu ada kejahatan-kejahatan ya istilahnya itu kejahatan asal yang disebut predikat
crime. Nah, di sini kenapa sampai ada 13 tempat? Karena memang TPPU ini biasanya itu menggunakan cover, menggunakan orang lain atau pihak ketiga. Makanya di dalam, mungkin ini juga semua sudah pada tahu, mohon maaf, di dalam tindak pidana pencucian uang itu ada 3 karakter yang sangat utama, yaitu pertama penempatan atau yang disebut placement. Nah, bagaimana menempatkan dana-dana tersebut? Dan biasanya dana tersebut, faktor yang keduanya itu adalah adanya layering. Layering ini adalah pemisahan. Jadi dipisah-pisahkan. Makanya tidak salah kalau mungkin disita di 13 tempat, karena memang untuk mengaburkan ini dipisah-pisahkan. Dan yang yang ketiganya yaitu integration. Jadi setelah itu, setelah dipisah-pisahkan seolah-olah ini sah secara hukum, sah secara bisnis, baru disatukan kembali. Disatukan itu bisa dengan cara pura-pura dibeli dan lain-lain. Nah, itulah di sini karena memang TPPU ini kumulatif, jadi ada 2 tindak pidana. Tindak pidana yang awal, yang asa atau predikat crime itu bisa jadi dari bisnis yang tidak legal seperti narkoba, atau lain-lain, ataupun juga dari suap, gratifikasi. Intinya itu ada 2 tindak pidana, sehingga di sini jelas penyidik, kalau saya jadi penyidik juga akan sangat hati-hati sekali. Oke, kehati-hatian yang tadi diutamakan, apalagi proses untuk menjadikan tersangka tidak singkat gitu ya. Tadi ada soal analisis kasus, administrasi, sampai ke penetapan tersangka. Saya ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, yang kita soroti tadi memang untuk laporan kasus ini, untuk 2 kasus yang pertama yaitu soal Asabri dan juga soal Krakatau Steel itu dari 2020 gitu ya. Kalau soal PLN ini dari 2018. Tapi kemudian penggeledahan dilakukan kemarin hari Rabu bersama-sama untuk 3 kasus. Dan ini kemudian menimbulkan spekulasi dari publik. Ini kok pas banget momennya dengan kejadian sebelumnya misalnya. Yang kemudian tadi Prof. Suparji bisa menimbulkan polarisasi antara 2 institusi. Anda melihatnya pemicu dari kemudian polisi kenapa kemudian menjambrengkan ataupun mengatasi 3 kasus ini secara bersamaan walaupun laporannya sudah dari kapan. Ini ada apa sebenarnya? Ya, tentunya kita tidak terjebak pada analisis di luar ya, yang akhirnya konfrontasikan 2 institusi dan kemudian dianggap sebagai bentuk bagian dari pembalasan dan lain sebagainya. Saya kira dalam perspektif hukum tidak pada konteks itu, karena modus murni harus menegakkan hukum. Yang menarik adalah apakah ini mencari momentum atau kemudian memang itu karena memang kecukupan alat buktinya baru pada saat ini sehingga kemudian akhirnya dilakukanlah penyidikan dan kemudian penggeledahan dan penyitaan. Maka hal ini ya itulah yang harus diperjelas gitu. Karena kalau lihat dari sisi 3 kasus ini, Asabri, kemudian Krakatau dianggap misalnya sebagai TPPU. Ini bisa dipahami dari pengembangan misalnya dari predikat crime sebelumnya, tindak pidana korupsi, dan kemudian dicari aliran dananya kemana, maka kemudian yang menerima bisa dikenakan apakah pasal 4 TPPU, atau kemudian pada sisi yang lain adalah ini kasus batubara gitu. Batubara di mana pemadaman kala itu kan baru beberapa minggu yang lalu, dan ini apakah kemudian juga termasuk perkara yang terkait dengan sebelumnya atau sebagai perkara baru gitu. Karena kalau pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, bahwa batubara pemadaman berkala ini diduga adalah karena pasokan batubara yang terjadi manipulasi tadi menyebabkan di berbagai daerah terjadi pemadaman secara berkala, dan ini persoalannya kan baru-baru kemarin. Apakah ini ada kaitannya dengan TPPU? Inilah yang kemudian harus diperjelas, dan kalau dibaca di berbagai media atau berbagai informasi yang kita dapat, angkaan pasalnya ini kan juga belum ada kepastian. Apakah suap, apakah gratifikasi, apakah merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, atau kemudian TPPU. Nah, kalau kemudian konstruksinya batubara yang perusahaan perekonomian nasional karena misalnya terjadi pemadaman secara berkala sehingga masyarakat merasa dirugikan dan perekonomian juga merasa dirugikan. Tapi ada juga asumsi tentang suap dan gratifikasi. Inilah yang harus diperjelas duduk perkaranya. Tentunya tidak boleh bahwa proses penegakan hukum itu harus mencari momentum, tidak boleh. Harus betul-betul murni
harus betul-betul sesuai dengan perkembangan fakta yang ada. Jadi juga perlu dipertanggungjawabkan mengapa ini baru sekarang ini, apakah memang kecukupan alat buktinya baru sekarang terjadi, atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Jadi pada dasarnya bahwa kita tidak berpraduga buruk ya, bahwa ini bukan karena momentum, bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi karena adalah murni penegakan hukum. Namun supaya ada kejelasan pasal sangkaannya apa, terus kemudian kaitannya kalau di PPU bagaimana gitu kan, maka harus ada penjelasan secara komprehensif dan mestinya inilah yang kemudian harus dinyatakan secara umum daripada secara heroik itu mempublikasikan tentang barang bukti yang fantastis atau proses-proses penggeledahannya tadi kan lebih baik mencerdaskan pada masyarakat berada dalam ruang sunyi memberikan publikasi yang proporsional sehingga kemudian menimbulkan konflik di masyarakat. Bayangkan ini kan masyarakat menimbulkan kecemburuan yang luar biasa, menimbulkan semacam kegeraman yang luar biasa dengan melihat emas banyak, dengan duit yang banyak. Itu menurut saya tidak proporsional untuk terlalu banyak dipublikasikan. Akan lebih tepat prosedural, misalnya adalah bagaimana perkembangan kasus ini, bagaimana latar belakangnya, bagaimana posisi kasusnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi perbuatan, tanggung-jawaban, dan sanksi hukumnya itu akan lebih bagus diperjelas daripada mempublikasikan secara spektakuler tentang barang bukti itu akan menimbulkan berbagai kegaduhan di masyarakat, menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Di tengah kesulitan ekonomi, menjelang misalnya orang dari sekolah, orang kuliah gitu. Banyak, itu banyak kan ada kegeraman yang luar biasa. Menurut saya ini tidak mendidik dan tidak baik gitu. Oke, lebih penting adalah tadi memperjelas kasusnya ini apa sih, soal korupsi, soal suap, gratifikasi, atau soal TPPU gitu ya, daripada barang bukti yang spektakuler membuat publik heboh, tapi kemudian kita tidak tahu nih konstruksi kasusnya seperti apa. Nah, saya ke Pak Anton lagi. Pak Anton, jika kita melihat beberapa titik-titik yang sudah menjadi lokasi penggeledahan gitu kan, ada yang kemudian dimiliki oleh seseorang tertentu yang mungkin kita duga kuat nanti bisa menjadi calon tersangka. Nah, ketika kita melihat ada penggeledahan di sebuah tempat, kemudian sudah diketahui siapa pemilik dari tempat tersebut, apakah kita bisa langsung mengaitkan orang tersebut dalam kasus ini? Tidak bisa langsung, memang diperlukan bukti-bukti lain. Apalagi sekarang alat bukti ini, kalau dulu 5 alat bukti yang sah, tapi dalam baru kan jadi malah 9 bukti. Ada juga bukti elektronik, barang bukti, kemudian keyakinan hakim, dan bukti-bukti lain yang diperoleh secara legal. Dan memang salah satu tadi modus daripada TPPU kalau ini, karena kita bacanya di media ini TPPU adalah menggunakan cover tadi, yaitu menggunakan orang lain. Jadi menggunakan orang lain dan untuk menyamarkan. Kemudian juga dilakukan biasanya secara sembunyi-sembunyi. Sehingga dalam hal ini, apakah tempat yang punya tempat tersebut bisa langsung jadi tersangka? Ya belum tentu, tergantung dari hasil tadi analisa, kemudian kelengkapan administrasi, kemudian penentuan pasal yang akan dilakukan di dalam gelar. Jadi ini tidak langsung secara otomatis, walaupun penggeledahan itu sudah termasuk upaya penyidikan. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya tidak bisa serta-merta bahwa kalau tempat tersebut adalah ada yang punya, kemudian yang punya langsung jadi tersangka. Tetapi kemungkinan besar ada indikasi bisa saja menjadi tersangka. Itu kalau pertanyaannya hanya sekedar itu. Dan juga di sini pun juga kenapa? Karena tadi ada pemisahan, makanya dengan adanya pemisahan itu kan artinya melibatkan banyak pihak. Nah, ini pun juga kan perlu ditelusuri pihak-pihak mana saja. Nah, apakah yang punya tempat ini juga termasuk salah satu yang pelaku utama yang turut membantu atau 55 pasal 55, 56. Ini memang harus segera dirumuskan. Namun biar tidak menjadikan satu polemik,
sebaiknya dari pihak penyidik Polri segera saja bisa melakukan ya penetapan tersangka secara bertahap. Gitu. Oke, butuh berapa lama sih Pak Anton paling tidak untuk menetapkan tersangka pertama? Dengan kasus yang serumit ini ada 3, kemudian lokasi yang digeledah juga banyak gitu, dan mengurangi kemungkinan spekulasi publik. Butuh berapa lama kira-kira Pak Anton? Sebetulnya kalau waktu itu tidak ada satu ketentuan yang jelas. Tapi kalau menurut saya ya karena sekarang ini sudah menjadi atensi publik ya harus cepatnya gitu kan. Kan ada kalau di Jawa Barat ada ilmu sangkuriang gitu, bikin gunung aja bisa 1 hari gitu kan dengan 1 orang. Nah apalagi ini Polri yang organisasi besar ya bisa secepat mungkin gitu untuk menetapkan tersangka gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, ini keterkaitan antara 3 kasus kita belum tahu seperti apa. Tapi adakah kemungkinan karena kemudian digeledahnya bersama-sama, ini juga mengarah ke 1 orang yang sama untuk 3 kasus ini? Ya, pertama tersangka itu kan seseorang, ya, baik individu atau badan hukum yang diduga kuat berdasarkan alat bukti yang cukup karena perbuatannya atau karena keadaannya terlibat dalam satu tindak pidana. Jadi untuk menetapkan tersangka itu tentang kecukupan alat bukti adalah minimal 2, kan? Tadi Pak Anton sudah sampaikan tentang alat bukti. Nah, kalau kemudian kita kaitkan bahwa beberapa tempat digeledah, terus kemudian ini akan mengarah ke 1 orang, menurut saya bahwa ini tidak akan secara otomatis ya akan mengarah kepada pemilik tempat tersebut untuk ditempatkan sebagai tersangka gitu. Dan inilah sekali lagi tentang bagaimana seorang menjadi tersangka itu karena memang perbuatan, keadaan dengan alat bukti yang cukup ya, yaitu minimal 2 dan berkualitas, itu memang melakukan satu tindak pidana. Dan ini yang tidak boleh kita coba bermain-main dengan masalahnya alat bukti yang tanpa satu kekuatan yang meyakinkan secara material. Artinya bahwa harus ada hubungan kausalitas yang jelas gitu ya tentang keadaan yang terjadi dengan perbuatan yang sebelumnya. Maka kita tidak bisa menyimpulkan secara otomatis bahwa dengan keberadaan barang tersebut maka keterkaitan orang tadi akan menjadi tersangka. Perlu ada pendalaman, perlu ada penelusuran, perlu ada hukum yang jelas, perlu ada perbuatan-perbuatan yang jelas bahwa inilah yang mestinya perlu kemudian sudah dilakukan supaya ada kejelasan. Siapa yang mestinya harus bertanggung jawab dan apakah memang ini barang-barang yang kemudian barang-barang yang termasuk haram gitu ya. Karena kan bisa jadi hasil-hasil sitaan tadi itu kan belum ada kepastian juga. Ya. Apakah barang-barang sebuah pencucian uang, kemudian barang-barang koleksi kita tidak tahu persis juga. Maka untuk itu kan perlu ada kejelasan tentang alirannya, tentang bagaimana, tentang penempatannya, tentang bagaimana sebelumnya dan beralih ke situ bagaimana dan sebagainya. Inilah yang perlu jelas. Kita tidak bisa menyimpulkan barang-barang yang ada di lokasi tempat yang digeledah kemarin itu adalah bagian dari barang-barang pencucian uang. Karena belum ada kejelasan sebetulnya siapa yang mencuci, siapa yang menerima cucian tersebut, dan kemudian apa penyimpanan dari bagian dari pencucian uang secara otomatis, atau kemudian karena faktor yang lain. Inilah yang perlu diklarifikasi. Kalau konstruksinya tindak pidana pencucian uang, maka harus ada kejelasan tentang predikat kriminalnya korupsi yang mana, dan kemudian ditempatkan bagaimana, apakah ini sebenarnya suap atau gratifikasi, kan juga belum ada kepastian hukum, karena sudah beberapa hari kita tidak mendapatkan informasi tentang pasti angka pasalnya apa, dan meskipun kita tahu TPPU, tetapi pada sisi yang lain belum ada kejelasan. Jadi poin saya adalah bahwa kita tidak bisa menyimpulkan secara otomatis bahwa tersangkanya adalah pemilik atau kemudian atau orang yang ada hubungan dengan yang kemudian tempat-tempat yang digeledah tadi. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Perlu ada pendalaman tentang hubungan hukum, hubungan terhadap barang tersebut dan bagaimana terjadinya pengiriman barang. Karena menurut saya bahwa ini masalah yang sensitif, masalah yang
fundamental, masalah yang terkait dengan keamanan, stabilitas politik dan sebagainya, maka harus hati-hati karena di masyarakat kembang seolah-olah ada pertarungan yang tidak sehat. Dua institusi yang mestinya berkolaborasi, bersinergi, dan kemudian produktif dalam proses penegakan hukum itu. Oke, perlu kehati-hatian gitu ya sebelum menetapkan tersangka, tidak serta-merta siapa yang punya kemudian dia jadi tersangka dan dia menjadi tersangka dalam 3 kasus seperti itu. Saya terakhir ke Pak Anton. Pak Anton, singkat saja Pak Anton, dengan kasus yang ada 3, kemudian dugaan pidananya juga banyak, ini soal gratifikasi, korupsi, kemudian soal suap, juga soal TPPU. Kira-kira mana yang harus diprioritaskan oleh polisi saat ini untuk bisa diusut? Ya, kita harus lihat juga tadi predikat crime-nya itu sendiri. Tidak pidana asalnya dulu harus betul-betul bisa ditetapkan. Karena tadi kalau memang TPPU itu kan kumulatif, tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian juga untuk mengusut hal tersebut, ya saya mungkin mengingatkan kepada adik-adik saja, tolong analisa aliran dana ini bagaimana atau follow the money-nya. Nah, ini akan mengkaitkan dengan tersangka. Kemudian jangan lupa juga bahwa sekarang ini elektronik jadi alat bukti, forensik digitalnya bagaimana, serta ya alat-alat bukti itu tadi betul kata Prof itu harus saling berkaitan satu sama lain. Tidak boleh alat bukti ini tidak punya hubungan dengan yang lain. Dan di dalam tindak pidana hal ini pun juga tolong tadi jangan terjebak pada polarisasi, jangan terjebak pada adu domba, bahwa ini betul-betul ya murni ranah hukum. Masalah mungkin momen waktu tidak perlu juga dipermasalahkan, jangan hanya melihat dari medsos, mari kita lihat berita-berita yang langsung diberitakan oleh lembaga yang resmi memang berkepentingan. Karena sekarang banyak sekali berita-berita berseliweran, surat-surat berseliweran yang menurut saya itu ya mengarah kepada polarisasi dan adu domba antar 2 institusi. Padahal ini 2 institusi besar. Karena kalau 2 institusi ini mungkin saja ada yang menginginkan hancur. Sehingga nanti penegakan hukum mau bagaimana? Kalau trust hukum nanti ya misalkan lemah atau jadi hancur, ini akan berkaitan dengan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, terutama dari luar negeri. Luar negeri itu yang pertama itu kan bagaimana hukum itu, penegakan hukum itu di negara tersebut. Ini akan sangat berbahaya sekali. Apakah ini ada campur tangan orang-orang tertentu atau campur tangan asing agar Indonesia tergantung sama negara lain, ini pun juga mungkin hal-hal lain yang perlu kita pikirkan bersama. Itu yang kita hindari ya Pak ya, polarisasi semakin menuncing, jangan sampai. Kita harapkan polisi juga segera bisa mendalami kasus ini, juga menetapkan tersangkanya supaya spekulasi tidak beredar di masyarakat, dan kita berharap siapapun tersangkanya usut dengan tuntas, tangkap dan juga diadili. Terima kasih Pak Anton Carlyan, Kadif Humas Polri 2015-2016, dan juga Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Hari ke-10 pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih berlanjut. 95% area terbakar berhasil dipadamkan.